Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, pada pertemuan kita terakhir kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang at-taubah. Semoga apa yang kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu menjadi bahan koreksi bagi kita, untuk kemudian kita menilai diri-diri kita, untuk kemudian kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada malam yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam bab yang berikutnya. Kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babus sabar, bab kewajiban untuk bersabar. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, yang dimaksud dengan kesabaran adalah seseorang dia berupaya untuk menahan dirinya dari 3 perkara. Yang pertama adalah dia menahan ataupun berupaya untuk mengurung dirinya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang dia alami, yang dia jalankan, senantiasa dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabar di atasnya, walaupun memang sangat berat bagi dia untuk menjalankannya. Kemudian yang kedua adalah seseorang menahan dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian melampauinya. Kemudian yang ketiga adalah ala aqdarillahil muallamah. Dia menahan dirinya, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak menampakkan sikap-sikap yang tidak baik terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang berat dia rasakan. Sehingga hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini yang dimaksud dengan hakikat kesabaran. Sehingga ketika seseorang berupaya untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, walaupun memang sangat berat dia jalankan, terus menerus dia berupaya untuk beramal, maka ini dinamakan dengan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang seseorang yang menginginkan jannatullah yang azza wa jal, dia harus melewati perkara-perkara yang berat baginya. Dia harus lewatkan hal-hal yang menentang dengan hawa nafsunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, hujibatil jannatu bil makarih. Surga Allah itu dibentengi ataupun terhijabi dengan hal-hal yang memberatkan. Seseorang yang menginginkan jannatullah, maka dia harus melewati al-makarih ataupun amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seseorang berupaya untuk menjaga lisannya, dia menjaga anggota badannya, menjaga kalbunya, menjaga hawa nafsunya tersebut dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang hawa nafsu tersebut ammaratun bisu, senantiasa mengarahkan dia, mengajak dia, memerintahkan dia kepada kejelekan, tapi dia menahan dirinya. Dia senantiasa menahan dan memohon kepada Allah azza wa jalla, sehingga tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka ini dinamakan dengan as-sabru an maharimillahi azza wa jal, bersabar untuk tidak menjalankan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ala wa inna likulli malikin hima wa inna mahallahi maharimu. Kata Nabi bahwasanya setiap raja itu mereka memiliki daerah-daerah larangan yang tidak boleh seorang pun melampauinya, yang tidak boleh seorang pun
datang untuk masuk ke dalam daerah tersebut. Dan yang dinamakan dengan himallah, daerah larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maharimuh, sesuatu yang telah Allah haramkan, sehingga jangan sampai kita menjalankan ataupun melampaui batasan-batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Demikian pula yang ketiga, ketika seseorang menjaga sikapnya, menjaga lisannya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor ketika dia mendapatkan takdir yang berat. Ketika ada salah seorang dari keluarga yang meninggal dunia misalnya, ada salah satu benda ataupun orang yang dia cintai hilang darinya, diambil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersabar, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak melakukan perbuatan niyahah, meratapi al-mayyit, tidak berteriak ataupun menangis dengan suara yang histeris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang menampar pipinya, kemudian dia menarik-narik ataupun merobek bajunya tersebut, ataupun dia membantingkan kepalanya ke dinding ketika dia mendapati keluarganya mendahului dia. Keluarganya tersebut meninggal, apakah itu orang tuanya, ibu atau bapaknya, ataupun anaknya, orang-orang yang paling terdekat dengan dia yang dia cintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami orang-orang yang menampar pipinya, menarik-narik bajunya, mengacak-ngacak rambutnya, wa da'a bi da'wal jahiliyah, ataupun mengucapkan ucapan-ucapan al-jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, ithnatani fin nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'alal mayyit. Kata Rasulullah, dua perkara yang ada pada umatku yang menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran. Yang pertama adalah mencela silsilah keturunan seseorang, yang kedua adalah meratapi al-mayyit. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, terkait tentang al-musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada seorang insan, di sana para ulama mereka membagi 4 keadaan manusia yang mereka terjatuh ke dalam ataupun yang mereka ditimpakan musibah. Ada di antara mereka yang ditimpakan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bersikap murka ataupun marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti inilah yang sangat dibenci dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, bukan dari golongan kami orang-orang yang menampar pipinya, menarik-narik bajunya, mengacak-ngacak rambutnya, berteriak dengan suara al-jahiliyah, niyaha halal mayyit. Murka dia ketika Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, datang sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Datang dalam riwayat yang lainnya, dia menangis karena dia baru ditinggal oleh anaknya yang sangat dia cintai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Karena wanita itu dia tidak kenal, yang sedang menasihati dia adalah Nabi, sehingga dia menyatakan, ilaika anni, menyingkir engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Dikarenakan engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa aku. Dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari wanita tersebut, datang seseorang mengingatkan kepadanya, bukankah yang telah mengingatkan engkau tadi adalah Rasulullah? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya yang telah mengingatkan engkau tadi adalah utusan Allah azza wa jalla, yaitu Muhammad ibnu Abdullah. Sehingga dia segera mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam tajid fihi bawabin, dan wanita tersebut tidak mendapati di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang penjaga pun. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan ataupun mengambil seorang yang menjaga pintu rumah beliau. Bukan berarti hal tersebut tidak boleh. Hukumnya adalah mubah. Sehingga ini menunjukkan betapa zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut menyatakan, ana lam a'rifka, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamas sabru inda as-sadmatil ula. Hanya saja kesabaran tersebut dikatakan sebagai kesabaran ketika di awal musibah menimpa seseorang. Bukanlah dikatakan sebagai kesabaran ketika seseorang mendapatkan musibah, ada salah satu dari keluarga yang meninggal,
Dia menampar pipinya, berteriak dengan teriakan yang histeris, kemudian setelah itu dia bersabar. Maka ini tidak dianggap dengan as-sabru. Yang dinamakan dengan kesabaran adalah di awal al-fitan ataupun musibah melandanya. Demikian. Ini keadaan yang pertama, orang-orang yang ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka murka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang tercela. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berupaya untuk bersabar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Maka ini telah datang di sana sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabahu sarra sabara fakana khairan lah, wa in asabathu sarra syakara fakana khairun lah, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin, kata Nabi. Kenapa demikian? Karena semua urusan yang dia miliki semuanya baik. Apa yang dia dapatkan, apa yang menimpanya, semuanya baik baginya. Ketika dia ditimpa kepadanya sebuah kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala menimpa kepadanya musibah, dia bersabar. Dan tidak ada yang memiliki sifat seperti itu kecuali pada seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keadaan orang-orang yang ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah ar-ridha. Dia ridha apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya. Ketika dia mendapati salah satu dari keluarganya yang meninggal dunia, dia meridhoinya. Dia tahu ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu yang terbaik. Dia tahu bahwasanya keluarganya tersebut, orang tuanya, bapak ataupun ibunya, anak-anaknya tersebut, ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil kembali. Sehingga dia meridhai, dia mengikhlaskan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya. Adapun keadaan yang keempat adalah seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditimpakan musibah oleh Allah, dia bersyukur. Kenapa demikian? Karena dia sadar ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Menunjukkan bahwasanya Allah masih sayang kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih cinta kepadanya, sehingga dia ditegur oleh Allah. Barangkali dia dahulu adalah orang yang sudah tenggelam dengan sebuah kemaksiatan. Dia telah tenggelam dengan kesyirikan, tenggelam dengan dosa-dosanya, sehingga diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian orang tersebut bisa kembali kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepada orang tersebut. Diuji orang itu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memandang, mendapati sebuah perkara yang memang tidak sesuai, tidak ada keinginan bagi beliau, yang beliau tidak sukai, rasa sakit yang menimpa beliau, beliau menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Baik keadaan dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan bukan di atas kenikmatan. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini tingkatan yang keempat dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ketika seseorang mendapatkan dirinya di atas musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bagian dari bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Coba perhatikan dan dengarkan baik-baik ayat ini. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman. Kita sering menyebutkan sebuah faidah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa yang akan Allah sebutkan setelahnya adalah min lawazimil iman, bagian dari bentuk ataupun konsekuensi keimanan seseorang. Allah menyatakan apa?
Isbiru, bersabarlah kalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabarlah kalian dari apa yang menimpa kepada kalian, musibah. Sabar kalian. Carilah oleh kalian pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah tersebut, dan bersabarlah kalian untuk meninggalkan al-ma'siyah, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, bagian dari bentuk ataupun dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang bersabar untuk meninggalkan maksiat. Seseorang bersabar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, bersikap dengan sikap yang tidak baik ketika dia ditimpa dengan al-musibah. Itu bagian dari bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wasabiru. Perhatikan dengan kalimat wasabiru, yang maknanya adalah bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tadi yang pertama adalah isbiru, bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bersabar dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Yang kedua adalah wasabiru, yang maknanya adalah al-musabarah, yaitu seseorang bersabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun memang hawa nafsunya tersebut tidak menerima amalan-amalan tersebut, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia berupaya terus-menerus untuk mengamalkan amalan itu. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, bukankah ketika kita ingin mengeluarkan sedekah itu berat di dalam kalbu kita? Datang kepada kita perasaan yang sangat berat, timbul dari kalbu kita, seakan-akan harta kita tersebut akan berkurang dan berkurang. Timbul perasaan malas bagi kita untuk bangun di tengah malam melakukan salat lail. Timbul perasaan yang sangat berat bagi kita untuk melakukan salatul witir, 2 rakaat fajar, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Akan tetapi seseorang yang berupaya untuk bersabar di atas amalan-amalan tersebut, maka dia telah mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala warabitu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat warabitu, yang dimaksud dengan al-murabitah di sini adalah kathratul khairi wal istimraru alaih. Seseorang memperbanyak amalan-amalan yang baik. Sabar seseorang di dalam memperbanyak amalan-amalan baik. Sabar seseorang di dalam mewujudkan ataupun terus-menerus di dalam sebuah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, ya, continue di dalam sebuah amalan itu berat. Continue di dalam sebuah amalan itu sangat berat. Apalagi itu berkaitan tentang amalan-amalan nafilah, saum sunnah, ya, puasa Daud Senin Kamis, melakukan salat sunnah rawatib, sangat berat bagi kita. Akan tetapi ketika seseorang dia menjaga istimrarnya, terus-menerus dia melakukan, maka dia telah mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kata Rasulullah, isbaghul wudu ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salatu ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Kata Rasulullah, seseorang menyempurnakan wudunya dalam keadaan berat dia menyempurnakan wudunya. Bisa saja dalam keadaan memang cuacanya sangat dingin, dia berupaya untuk menyempurnakan wudunya. Kemudian dia memperbanyak langkah ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan salat 5 waktu, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia menunggu waktu salat setelah waktu salat yang sebelumnya. Dia melakukan salat maghrib, dia duduk menunggu datangnya waktu salatul isya. Maka kata Nabi SAW, itu dinamakan dengan ar-ribat, al-murabitah. Maksudnya apa? Kathratul khair, seseorang berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang baik, dan seseorang berupaya untuk continue di dalam sebuah amalan. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, seseorang yang continue terus-menerus di dalam sebuah amalan, walaupun itu adalah amalan yang sedikit, maka lebih baik bagi dia dibandingkan dia beramal dengan amalan yang baik seharian, kemudian dia meninggalkan amalan tersebut.
Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dinamakan dengan takwa Allah itu mencakup semuanya, mencakup kepada 3 perkara yang kita sebutkan tadi. La'allakum tuflihun, sehingga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah bentuk lawazim keharusan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lain, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan menguji kalian. Kalimat ini para hadirin yang saya muliakan diawali dengan lamul qasam, dengan lam sumpah, yang secara takdir dibahas oleh para ulama. Secara takdiri ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya, yaitu kalimat wallahi, demi Allah. Walanabluwannakum, pasti kami akan menguji kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini juga mendatangkan dengan nunun taukid yang menunjukkan apa? Penegasan. Walanabluwannakum, yang menunjukkan apa? Pasti dan pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian. Ujian yang bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Tidak semuanya, sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa takut semuanya, diberikan kepada kita rasa lapar yang sangat, maka itu akan membinasakan kita. Itu akan membinasakan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sedikit dari rasa lapar, sedikit dari rasa takut. Datang kepada kita rasa lapar, kelaparan. Datang kepada kita al-khauf, hilang dari kita keamanan. Dan yang dinamakan dengan musibah, hilangnya keamanan itu lebih berat dibandingkan rasa lapar. Kalau seseorang ditimpakan dengan rasa yang lapar, masih dia bisa berusaha untuk mencari. Berbeda dengan musibah, ketakutan yang Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut keamanan di tengah-tengah mukminin. Dia mau keluar rumah itu tidak berani. Mau keluar rumah mencari makanan, mencari nafkah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid tidak berani. Ini tatkala Allah Subhanahu wa taala timpakan rasa takut kepada seseorang. Kemudian Allah menyatakan wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat. Kami juga menguji kalian dengan sedikit, dengan kekurangan harta kalian. Dikurangi sedikit dari harta, dikurangi sedikit dari buah-buahan, dikurangi masa ataupun ketika panen Allah Subhanahu wa taala mengurangi hasilnya. Kalau dulu dia mendapatkan sekian ton dari panen yang dia tanam di kebunnya, Allah Subhanahu wa taala kurangi sedikit dari apa yang dahulu dia dapatkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sedikit kurangi dari kepadanya dari harta. Allah Subhanahu wa taala kurangi darinya dari jiwa. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada anggota keluarganya yang meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ketika datang kepadanya rasa lapar, datang kepadanya rasa takut, datang kepadanya kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, kekurangan dari anggota keluarganya, dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, apa yang kita rasakan itu belum ada sama sekali dibandingkan yang dirasakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi. Yang kita akan bacakan nanti hadis-hadis di dalamnya, bagaimana umat-umat terdahulu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang dipanggang ataupun dibakar hidup-hidup. Ada di antara mereka yang digergaji mulai dari kepalanya sampai terbelah badannya menjadi 2. Ada di antara mereka yang disisir dagingnya tersebut ataupun badannya tersebut dengan sisir yang terbuat dari besi sampai terpisah tulang dan dagingnya tersebut. Itu semuanya tidak membuat mereka mundur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan ataupun yang menjelaskan tentang umat-umat terdahulu, mereka diberikan musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau seandainya ujian itu Allah berikan kepada kita, kita khawatir kita ini akan keluar dari Islam.
Sehingga penting dari kita untuk bersabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang akan menimpa kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang sabar tersebut dengan pahala kepada mereka bighairi hisab, dengan pahala yang tidak terhingga jumlahnya. Ya. Allah tidak menyebutkan seberapa banyak ataupun seberapa besar pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang bersabar. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhingga jumlah dan besar pahala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatun kamilah. Wa man hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 'indahu 10 hasanat ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berkeinginan, berazam untuk beramal dengan sebuah amalan tapi dia tidak sempat mengamalkannya, dia tidak beramal amalan itu karena memang alasan yang syar'i, Allah tetap menulis baginya satu kebaikan. Dan apabila dia berkeinginan untuk beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia wujudkan amalan tersebut, dia amalkan, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya 10 kebaikan, bahkan dilipat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 cabang, bahkan menjadi cabang yang tidak terhingga jumlahnya. Ini menunjukkan kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wala nabluwa akhbarakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan Alif Lam Mim ahasiban nas ayyaqulu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim, apakah mereka manusia mengira bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan iman, saya beriman, saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka itu tidak diuji? Tidak mungkin. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, kepada orang-orang sebelum mereka dari umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, dan kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Sehingga hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, tidak ada di antara kita melainkan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah mereka manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka diuji? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seseorang sesuai dengan tingkatan keimanannya. Semakin keimanan seseorang bertambah, semakin besar ujian yang akan dia dapatkan. Semakin besar keimanan kepada Allah, semakin banyak amalan yang dia amalkan, semakin luas dakwah yang dia tebarkan, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ketika seseorang berupaya untuk beramal, beribadah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu dia berdakwah dengan satu masjid saja, kemudian dia tingkatkan, dia berdakwah di masjid yang lain terus setiap hari, setiap malam, bahkan dia telah memiliki sarana-sarana yang dia bisa berdakwah di dalamnya, baik itu radio dan yang semisalnya. Terus dia tingkatkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambah baginya ujian. Akan ditambah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat
apakah orang ini jujur di dalam amalan dia atau tidak. Dengan kesabaran, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuktikan kejujurannya, dan tatkala dia sabar, tidak bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya balasan di yaumul qiyamah dan balasan yang setimpal. Wallahu a'lam bissawab. Masih tersisa waktu sedikit, mungkin ada yang mau disampaikan. Tafadhalu barakallahu fikum. Adapun hadis-hadis yang ada di dalam bab ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Ya, Afnijal, fadhal. Ya. Hukum jenaiz. Ya. Ya. Jika ada anggota keluarga kita yang meninggal dan di kampung kita orang desa belum mengetahui hukum tentang pelaksanaan Jenazah. jenazah yang syar'i, Ya. belum tidak, dan anggota keluarga kita pun demikian. Jadi bagaimana cara kita bersikap? Barakallahu fikum. Terkait tentang pertanyaan yang pertama, tentang apa yang dilakukan oleh kebanyakan muslimin, meletakkan batu nisan ataupun menabur bunga, menanam pohon, ini semuanya perkara yang tidak datang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati penghuni kuburan sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, beliau belah menjadi dua. Kemudian beliau tancapkan pada kuburan tersebut. Sehingga Nabi menyatakan, selama pelepah kurma ini belum kering, maka orang ini tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, hadirin yang saya muliakan, akan tetapi tidak sesuai hadis ini dibawa pendalilannya kepada amalan kaum muslimin yang mereka menanamkan pohon di kuburan dengan anggapan pohon tersebut akan senantiasa hidup, maka orang tidak akan diazab oleh Allah. Ini tidak benar. Kenapa demikian? Karena hadis yang kita sebutkan tadi itu bagian dari kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh yang lainnya selain beliau. Ya, tidak dimiliki oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Dan yang kedua, tidak datang hadis ataupun athar dari sahabat yang mereka mempraktekkan amalan ini setelah meninggalnya Nabi. Mereka tidak melakukannya lagi. Sehingga tidak pantas bagi kita untuk mengamalkan hal-hal yang seperti ini. Apalagi menabur bunga, itu bagian dari tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Adapun yang kedua, ketika keluarga kita mereka tidak mengetahui cara tajhiz al-janazah dengan sunnah Nabi, maka poin yang paling pertama kita lakukan adalah kita menasihati mereka. Ya, kita memberikan nasihat kepada mereka, mengajarkan mereka agar mereka tersebut menjalankan apa yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mau menerima, maka itu yang kita harapkan. Tapi kalau mereka tidak mau menerimanya, maka kita telah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menasihatinya. Di sana para ulama mereka menyebutkan tingkatan seseorang mengingkari sebuah kemungkaran. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ketika kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya kalian merubah dengan tangan kalian. Kalau kita punya kekuasaan, posisi kita sebagai seorang pemimpin, baik di dalam rumah tangga ataupun pemimpin desa misalnya, maka kewajiban bagi kita untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangan kita. Wa illam yastati', kalau kita tidak mampu, maka kita merubah kemungkaran tersebut dengan lisan kita. Kita ingatkan, nasihati dia. Kalaupun itu tidak mampu, maka cukup sekedar kita membenci di dalam kalbu kita. Dan para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ketika sebuah kemungkaran
itu dilanggar ataupun dicegah, akan berpindah kepada kemungkaran yang berikutnya, maka pada saat itu seseorang tidak mencegah kemungkaran tersebut. Kita mendapati misalnya ada kaum muslimin yang mereka melakukan sebuah kesyirikan. Kalau seandainya kita mencegah kesyirikan tersebut, mereka akan menuju kepada kesyirikan yang lebih besar dari itu. Maka pada saat ini, ya, tidak disyariatkan bagi kita untuk mencegah kesyirikan tersebut pada saat itu, tapi kita menunggu waktunya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah melewati sebuah kaum yang di sana terdapat anak-anak muda yang sedang mereka minum khamar. Beliau melewati begitu saja, tidak beliau tegur dan tidak beliau ingatkan dan tidak beliau cegah. Sehingga saudara beliau tersebut menegur beliau, "Kenapa engkau tidak mengingatkan mereka? Kenapa engkau tidak menjalankan nahi mungkar? Bukankah itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla?" Beliau menjawabkan, "Kalau seandainya saya larang mereka, saya cegah mereka, niscaya mereka itu akan membakar rumah-rumah warga." Ini fikih. Sehingga seseorang harus pandai-pandai melihat, tidak semua perkara harus pada waktu itu dia cegah, tapi terkadang butuh waktu. Jangan sampai sikap yang kita lakukan tersebut membuat lari kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dinasihati. Nah, tidak ada terkait dengan menyiram kuburan, itu tidak ada sunnah, kecuali seseorang menyiramnya untuk dalam rangka memadatkan tanahnya. Ya, dia ambil air satu ember misalnya, dia siram, kemudian diinjak lagi, disiram lagi, diinjak lagi, dengan tujuan apa? Tanah tersebut padat. Maka ini tidak bermasalah. Tapi kalau seandainya dia menyiram kuburan dengan tujuan bahwa dengan disiram tersebut orang yang ada di dalamnya akan bangun, ataupun dengan niatan-niatan yang lainnya biar dia dingin dan yang semisalnya, maka ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mempraktikkannya. Kalau seandainya itu baik, niscaya Rasulullah dan para sahabat adalah orang yang paling terdepan mengamalkan amalan seperti ini. Hadirin yang saya muliakan, al-iqtisad bis sunnah khairun. Ya, seseorang sedikit sederhana itu di atas sunnah, itu lebih baik dibandingkan seseorang banyak beramal tapi di atas perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, Pak. Ini tentang ini kesabaran atas undangan mereka untuk kenduri orang mati. Nah, Bolehkah kita inilah yang bersabar, Bu? Baik, hadirin yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya ada 6 perkara. Di antaranya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika saudaramu tersebut dia mengundang engkau untuk sebuah makanan, maka datangilah. Sehingga secara hukum asal, Saya potong, Ustaz. ya. Ini kenduri untuk orang mati. Iya, saya tahu. Nah, sehingga saya ingin jelaskan secara hukum asal bahwa mendatangi kuburan, ajakan makanan itu adalah wajib secara hukum asal. Karena Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita. Tapi kalau seandainya acara tersebut terdapat di dalamnya kesyirikan, terdapat di dalamnya pelanggaran syariat, ataupun acara itu bukan acara yang disunnahkan oleh Nabi SAW, bagian acara yang mengandung di dalamnya kemaksiatan, hal-hal yang baru di dalam Islam, maka pada saat itu kita tidak diperbolehkan untuk mendatanginya. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk mendatanginya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa saya jawab tentang permasalahan ini. Walaupun memang secara asal hukumnya adalah wajib. Antum diundang misalnya makan siang di rumah, wajib antum datang. Selama kita tidak memiliki udzur yang syar'i, diundang walimahan, ya, syukuran, wajib bagi kita untuk mendatanginya. Selama di dalamnya tidak ada pelanggaran syariat. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat bagi saya dan kepada hadirin seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.